Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dan mungkin juga kita sering selalu nyeleneh. Keadaan kehidupan kita selalu kita yang mengatur, seakan-akan tidak ada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang maha kehendak. Coba segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita ambil daripada semua kehidupan kita, pastilah ada tangan-tangan atau ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di balik itu semua. Karena kita adalah makhluknya dan dia adalah Khalik, sang penciptakan kita. Ini yang harus kita pandai memaknainya. Ada satu contoh yang sering kita lihat, bahkan kita sering dengar juga, sudah kesana kemari yang didekati, dalam halnya orang mencari jodoh, sudah kesana kemari yang dicari, yang didekati, bahkan sudah ada yang mengikat janji dari si Neng sampai si Siti. Akhirnya si Ipeh juga tetangganya sendiri yang dinikahi, yang jadi bini. Itulah misteri. Kita sebagai manusia boleh berusaha, tapi ingat, serah diri, pasrahkan segala urusan, istikharah Allah Subhanahu wa taala yang maha kehendak. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rizki, maut, jodoh ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencarinya, maka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, takarub dengannya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah luas maha kasihnya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji dari Al-Qur'an dan hadis, cuma satu kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Hanya orang yang bertakwa, artinya yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu kembali kepada diri kita di bulan suci Ramadan ini, sudah sebatas manakah kedekatan kita? Sudah sebatas manakah amal ibadah kita? Toh kita sering dengar dari tausiah, kita sering dengar dari Ustadz A, B, C, D sampai Z, bahwasanya Ramadan adalah bulan penuh berkah, setiap amal ibadah dilipat gandakan. Apa yang telah kita perbuatkan? Mulut. Sudahkah kita kunci dari perbuatan dusta, dari perbuatan membuat, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa? Mata kita, apakah mata kita juga sudah memandang hal-hal yang baik? Atau sebaliknya, kita lebih cenderung menggunakan mata kita ke hal-hal yang mengandung unsur-unsur maksiat? Langkah kaki kita, tangan kita, guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin kecuali semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, segala pun kita harus berusaha. Usaha kita inilah yang menentukan pula nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasilnya, tapi nilai usaha benar-benar mengharapkan keridhaan Allah dan benar-benar kita melaksanakan amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau di mata manusia yang dilihat adalah hasilnya. Ini yang harus kita maknai, sehingga kita tidak bisa meremehkan dan kita tidak pernah merendahkan orang lain. Karena pepatah pun mengatakanlah, tahtakir man dunaka falikuli syai'in majiyah. Tidaklah kita bisa merendahkan seseorang. Toh benar ada orang mungkin kekurangan kehidupannya dibanding kita, tapi ada satu sisi yang kita perhatikan dalam kehidupannya, ada yang kita tidak memiliki dari keahliannya. Inilah manusia tidak bisa sempurna. Artinya kita harus saling menghargai. Bulan suci Ramadan adalah bulan kesamaan. Kenapa kok dibilang kesamaan? Lihatlah dari pola makannya, dari kelas atas sampai kelas bawah, dari miskin dan kaya, dari golongan konglomerat atau yang melarat. Yang diburu bulan puasa cuma lontong dan gorengan. Itu artinya kesetaraan berbuat dari makanan saja sudah bisa diperbuat. Tinggal hikmah daripada ini kita bisa mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.